Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya hadir kembali menjumpai Anda melalui renungan hari ini. Tema kita hari ini adalah Tanda Yunus. Nas terambil dari Matius 12 ayat 39 sampai 40 yang berbunyi demikian. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ditanya apa mujizat atau tanda terbesar dalam hidup Yesus, ternyata bukan mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang sakit, memberi makan ribuan orang, bukan pula membangkitkan orang mati. Di dalam perikop ini, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi menjumpai Yesus meminta tanda. Mengapa mereka meminta tanda? Bisa jadi karena mereka ragu-ragu untuk menerima ajaran Yesus dan ingin membuktikan bahwa ia benar-benar pribadi yang diutus Allah. Namun juga permintaan ini hanyalah bisa bentuk kedegilan hati mereka karena di dalam kesehariannya Yesus sudah begitu banyak mendemonstrasikan tanda mujizat di depan banyak orang. Namun mereka masih tidak mau mengakui keilahiannya dan percaya kepadanya. Yesus menjawab tantangan mereka dengan berkata bahwa mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Mengapa? Semua orang Yahudi sudah sangat mengenal kisah Nabi Yunus sebagaimana yang diceritakan di dalam kitab Nabi-Nabi Yahudi atau Nevi'im. Melalui kisah Yunus yang ada di perut ikan 3 hari itu dan keluar dalam keadaan hidup, demikian pula Yesus hendak menyatakan bagaimana ia akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Berbeda dengan Yunus, Yesus tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam bukan karena ketidaktaatan, namun justru karena ketaatannya yang sempurna terhadap kehendak Bapa. Kematian Yesus terjadi agar Anda dan saya yang percaya kepadanya mengalami hidup di dalam namanya. Itulah tanda terbesar dalam hidup Yesus. Yunus menjadi alat menyatakan peringatan Tuhan bagi Niniwe, kota yang besar dari Asyur itu, setelah dia keluar dari perut ikan besar yang menelannya. Jika penduduk Niniwe tidak mau bertobat, Tuhan akan menunggang balikan mereka. Yunus 3 ayat 4. Penduduk Niniwe pun merendahkan diri mereka dan bertobat sehingga mereka tidak jadi mengalami malapetaka dari Tuhan. Inilah pesan yang Yesus juga mau sampaikan kepada orang Yahudi yang mendengarnya ketika itu, termasuk kepada kita pada saat ini. Yesus akan 3 hari ditelan oleh kematian, tetapi setelah itu dia akan bangkit untuk menghakimi manusia. Kecuali mereka bertobat sama seperti Niniwe bertobat, mereka akan segera ditunggang balikan. Tanda Yunus adalah tanda penghakiman yang menuntut respon pertobatan dengan segera. Yesus Kristus sudah membuktikan kasih-Nya dengan mati untuk menebus umat manusia dari dosa dan bangkit pada hari ketiga. Mari kita meresponi dengan menerima anugerah pengampunan-Nya, meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan hari demi hari. Jangan tunda. Amin.